Selamat pagi teman-teman semuanya, Magandang Umaga. Nah, kita akan memasak kue lumpur. Mungkin di Filipina ada kue lumpur atau di Mesir? Kalau di Mesir kayak ada. Tidak ada. Oh, oke. Di Filipina ada kue lumpur, mungkin sama tapi nama berbeda. Tidak ada. Tidak ada? Oke. Nanti kita coba ya, kita coba membuat karena menurut saya ini kuenya sangat sederhana untuk dibuat. Itu simple. Siap untuk memasak hari ini? Iya, siap. Oke, saya akan berikan waktu kepada Ibu Afin untuk menjelaskan bagaimana cara membuat kue lumpur. Silakan Ibu Afin. Oke, terima kasih Bu Opi. Halo semua, selamat pagi dari Indonesia. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, wah ini saya bertemu dengan teman-teman dari Mesir, Filipina. Ada negara lain? Ada. Dari mana itu? Itu dari Afghanistan, Bu. Afghanistan. Ya. Oh, oke. Afghanistan ada. Terus sepertinya ada dari Timor Leste juga ya? Oke, kalau begitu tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Opi tentang macam-macam kue tradisional Indonesia. Hari ini kita akan praktik untuk membuat kue lumpur. Di sini saya beri 2 gambar. Ada 2 gambar kue lumpur. Atau kalau kita lihat dari tulisannya atau namanya, kue berarti cake, lumpur berarti mud. Jadi kue lumpur ini diberi nama kue lumpur karena di dalamnya ini seperti mud, seperti lumpur. Jadi ini apa ya? Lumer. Apa itu lumer, Bu Opi? Melting ya. Jadi ini di samping-samping ini warna coklat, ini tidak soft, tapi di tengah-tengah ini soft, lembut seperti lumpur gitu. Jadi namanya kue lumpur. Ini ada 2 gambar karena gambar yang pertama di atas ini warnanya sedikit putih karena kue lumpur yang atas ini terbuat dari kentang. Anda semua tahu kentang? Iya, tahu. Ya, apa itu? Tahu. Potato. Ya, putih itu. Semua negara ada kentang ya kan? Iya. Nah, Anda bisa buat. Nah, yang kedua ini warnanya sedikit kuning. Ini terbuat dari labu kuning, pumpkin. Oke, ada semua ya di negara Anda? Ya. Oke, ini adalah salah satu kue tradisional Indonesia. Saya akan tunjukkan bahannya satu persatu, oke? Ini mudah sekali, saya pikir Anda semua bisa membuat di negara Anda masing-masing. Oke, kalau begitu saya akan tunjukkan bahan-bahan untuk membuat ini. Yang pertama, guys, ini adalah labu kuning yang sudah dimasak. Ini dikukus, di steam. Kemudian, karena masih seperti ini, kita harus menghancurkan. Jadi kalau tidak ada blender di rumah, Anda bisa mengambil kulit di sisinya, kemudian Anda haluskan dengan, bisa jadi dengan ini, dihaluskan seperti itu. Atau kalau sudah ada blender, Anda tinggal nge-blend menjadi seperti ini. Ini sudah saya blender, sudah lembut, halus, begitu. Terlihat semua ya? Iya, terlihat. Terlihat ya. Ini hanya setengah dari pumpkin, setengah dari labu kuning itu. Kemudian ada telur. Kita gunakan 2 telur. Kemudian ada gula. Ini 3 sendok makan gula. Oke. Anda bisa pakai gula pasir seperti ini atau gula halus. Bisa, itu lebih mudah lagi kalau gula halus. Ini tepung terigu. Anda semua tahu tepung terigu? With flour. Ya, bagus. Kemudian ada santan. Apa itu santan? Coconut.
Coconut milk. Coconut milk. Ya, bagus. Coconut milk. Dan ada mentega. Mentega cair. Melted Apa itu? butter. Butter. Ya, butter. Melted butter. Dan untuk topping, untuk atasan, ada kismis. Sudah. Semua itu ada di negara Anda? Ya. Ya, ada. ada. Wow, bagus. Anda harus coba ya. Mudah sekali. Sekarang kita praktik. Ini sebenarnya kompor dan ini adalah cetakan untuk kue. Teflon tapi ada bulat-bulat, ini untuk kue. Anda bisa lihat semua di sini ya? Iya, Bu. Iya, bisa. Bagus. Pertama, yang harus kita masukkan adalah telur. 2 telur. 2. Oke, 2 telur ini dicampur dengan gula supaya gula jadi halus. Oke, masuk. Setelah itu Anda harus kocok semua. Kocok. Seharusnya Anda yang kocok ya. Anda praktik ya. Oke, sudah. Setelah selesai dikocok, ini sudah tercampur semua gula dan telur. Kemudian kita harus memasukkan santan. Oke, masukkan santan. Anda bisa membeli santan di supermarket atau swalayan. Atau Anda bisa membuat santan sendiri. Oke, campur. Apakah Anda bisa melihat dengan jelas? Iya, bisa melihat. Iya, Bu. Bisa Ya. melihat, Bu. Oke, bagus. Sekarang kita masukkan apa ini? Labu kuning. Labu kuning. Bagus. Labu kuning masukkan. Ini sudah halus ya. Labu kuning nempel. Saya harus gunakan spatula. Apa itu spatula? Sama, Bu. Spatula. Ya, bagus. Oke, guys, Anda juga bisa memasukkan sedikit garam supaya tidak terlalu manis. Jadi garam sedikit saja, sedikit sekali supaya tidak manis semua. Ada sedikit asin. Oke, campur. Guys, apakah Anda punya pertanyaan? Ya, teman-teman boleh silakan tanya atau menulis pertanyaan di chat ya. Saya membacakan pertanyaan di chat ya. Itu 1 sendok teh, apa garam ya, Maria? Anda bertanya garam? Oh, garam? Tidak, garam sedikit sekali. Mungkin hanya ujung sendok teh. Ya, sedikit sekali ya. Sesuai selera. Kalau teman-teman suka manis, jadi sedikit saja. Oke. Atau kalau Anda pakai tangan hanya segini, seperti cubit pacar Anda. Oke, kita lanjut. Apa ini? Tepung terigu. Bagus. Kita masukkan tepung terigu. Sedikit demi sedikit ya. Jadi kalau membuat ini Anda tidak perlu menggunakan mixer. Anda bisa menggunakan seperti ini. Atau Anda bisa menggunakan sendok kecil, sendok besar bisa. Karena hanya untuk mencampur saja. Terakhir, Anda masukkan ini. Apa ini? Mentega. Ya, tapi ini mentega cair ya. Anda harus mencairkan mentega dulu. Sudah jadi. Guys, tekstur dari kue ini adalah seperti ini. Seperti lumpur ya. Ini ya seperti lumpur, mat. Encer sekali. Oke, sudah? Apakah Anda punya pertanyaan tentang adonan ini? Mudah ya. Kalau begitu, kita lanjut. Kompor sudah ada di sini. Oh ya, guys, sebenarnya kalau Anda menggunakan teflon seperti ini, teflon ini kan tidak lengket. Jadi
Anda bisa langsung memasukkan adonan ini. Tapi kalau Anda menggunakan teflon yang mungkin lengket, Anda bisa beri mentega seperti ini supaya tidak lengket. Guys, apakah Anda tahu apa itu anti lengket? Stick proof. Apakah benar Ibu Opi? Ya, anti ya, means tidak lengket ya. Jadi kalau kalian punya teflon yang bagus, yang anti lengket, jadi tidak perlu diberi mentega. Atau kalau Anda mau diet, diet, kadang-kadang orang biasanya perempuan, saya tidak mau makan mentega, itu lemak. Saya mau diet. Jadi Anda bisa tidak pakai mentega, Anda langsung letakkan di sini. Oke, langsung ya. Ada yang nanya, apakah bisa pakai oven atau enggak? Pakai oven, kalau ini tidak perlu pakai oven. Atau kalau Anda tidak punya cetakan seperti ini, Anda bisa gunakan teflon biasa. Teflon, tapi kalau Anda menggunakan teflon, nanti jadi pancake. Sangat besar jika itu. Kalau pakai Ya, jadi biasa. jadi besar. Tapi kalau pakai seperti ini, jadinya kue lumpur. Oke. Siap, saya letakkan. Oh ya, ketika Anda meletakkan ini, Anda bisa meletakkan ini full ya. Karena kue ini tidak mengembang. Apa itu mengembang? Develop. Jadi kalau sudah seperti ini, kita harus menggunakan api kecil. Api harus kecil sekali supaya mereka matang rata. Ya, setelah itu kita tutup. Anyway, guys, ketika kita menunggu ini, sudah kita tutup ya. Nanti ketika setengah matang, apa itu setengah matang? Half cook. Ya, bagus. Half cook. Nanti setengah matang, Anda bisa masukkan kismis. Tapi kalau sekarang ini belum matang, jadi belum bisa kita beri kismis. Kalau kita beri kismis sekarang, kismis akan masuk karena masih encer. Oke, sambil kita menunggu ini, saya kembalikan kepada Ibu Obi untuk kita bahas bagaimana pendapat Anda tentang pembuatan ini, kira-kira rasanya bagaimana, dan lain-lain. Yeay, ini sudah setengah matang, jadi bisa kita buka. Terlihat? Ya, terlihat. Semua bisa lihat? Ya. Wah. Ya, melihat. Oke, ini sudah setengah matang dan kita masukkan kismis. Oke, maaf saya pakai tangan, tapi saya sudah cuci tangan kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita tutup lagi karena ini masih setengah matang. Saya akan kenalkan ini. Di negara Anda, apakah ada cetakan kue seperti ini? Dan alat untuk mengambil kue seperti ini sama atau beda? Di Indonesia ini bernama sutil. Atau Ada di Mesir spatula. tapi besar. Oh, besar. Oh, kalau besar juga ada di Indonesia. Itu untuk menggoreng. Menggoreng di tempat yang besar. Seperti menggoreng ikan, menggoreng pisang goreng. Tapi ini untuk kue. Ketika kita tidak punya spatula seperti itu, kita bisa menggunakan sendok. Wah, baunya kue lumpur sepertinya sudah tercium. Oke, ini dia. Wow. Apakah bau sampai di sana? Ya, saya lapar sekali. Oh iya, di Mesir masih pagi ya. Iya. Sekarang jam 5. Oh, jam ya lima. sudah datang. Oh, ini sudah jadi.
Aduh, sedih ya kalau kelas kuliner tidak ada orangnya. Biasanya kalau kelas kuliner itu kan Makan bersama-sama. kita bisa makan-makan bersama. Tapi jangan sedih. Kirim mesir saja. Aduh. Pakai JNE, Muhammad. Ini dia. Terlihat? Terlihat. Ya, terlihat. Terlihat? Nyal ya. Wow. Guys, ini kalau dibuka dengan sendok, saya buka. Nah, ini masih lembut sekali dan saya makan. Jadi di dalamnya ini lembut sekali. Tapi di luar ini berwarna coklat. Di luar yang berwarna coklat ini gurih, tapi di dalamnya ini manis. Kenapa yang di luar itu gurih? Karena yang di luar ini berwarna coklat ini terkena mentega. Mentega itu kan ada rasa gurih ya, rasa sedikit asin. Jadi ini sedikit asin gurih, tapi yang di dalamnya itu manis. Gitu. Ayo kita makan teman-teman. Silakan buka mulutnya. Dan Bu Afin akan lempar. Oh, sedih tidak bisa makan bersama. Iona ya, kita hanya bisa membayangkan. Mbak, bisa Anda kirim kue ke Filipina? Oh, jadi saya akan membuat lagi yang kedua. Oh iya, saya mau tahu kue di negara Anda yang bahannya itu ada di mana-mana dan kami bisa coba. Ayo, kue apa? Sambil saya lanjutkan ini ya. 1, 2, 3. Oh, nice. Selamat makan sendiri, Bu Afin.